Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, satu turunanmu kamu nanti. Refli Harun bilang triliunan, juga Rosulio, bahwa kami ini pengkhianat atau pecundang. Kalau ibarat pertandingan, ibarat tinju kayak apa kayak ya, yang jelas dalam hal ini Bang Egy, Bang Damai Lubis kalah telak ya. Beliau kalah telak oleh Jokowi 1-0, bahkan 10-0, dan kekalahannya ini tercatat dalam sejarah. Dulu saya pernah di Polres Semarang ya, di Polres Semarang saya disuruh membuat surat pernyataan permohonan maaf, dan pernyataan disuruh tanda tangan, dan saya nggak mau waktu itu, saya nggak mau tanda tangan. Ini apa ini? Jadi pengkhianat semua. Rezim Jokowi mahir kalau urusan-urusan seperti ini, memecah belah perjuangan, ya kan? Ya, di penjara 2 kali saya, lalu kemudian di sidang di Palu, sidang di Surabaya, sidang di Solo, sidang di Jakarta. Coba bayangkan berapa sumber daya yang saya keluarkan, miliaran. Ada orang ngomong saya oposisi dunia akhirat, nah, sekarang ternyata enggak. Lalu ada Bang Egy, bagaimana dia membantu saya berjuang jadi lawyer saya di sidang, macanya persidangan, palsu ijazahnya, tiba-tiba sekarang merapat apapun alasannya, sowan apapun alasannya. Ya monggo Bang Egy, monggo Bang Damai, siapapun monggo, silakan. Saya enggak. Catat omongan saya, rezim Jokowi 10 tahun yang lalu di mata saya pengkhianat. Silakan, jadikan saya termul kalau bisa, 1 triliun per hari itu, naudzubillah min dzalik. Ya monggo, kalau semua pada akhirnya jadi termul ya monggo. Seandainya penduduk bumi ini sowan semua ke rumahnya Jokowi, presiden, mantan presiden, seandainya penduduk bumi sowan ke sana semua, seandainya penduduk bumi ini ngantri semua ke rumahnya rezim itu, saya akan tetap sendirian, saya tidak akan ke sana. Haram jadah itu ibaratnya Firaun yang Nabi Musa yang mendatangi Firaun. Dan Bang Egy Sujana juga sering mengatakan bahwa kedatangan saya ke rumah Jokowi itu sebagaimana Firaun, sebagaimana Nabi Musa yang mendatangi Firaun. Kalau ibarat pertandingan, ibarat tinju kayak apa kayak ya, yang jelas dalam hal ini Bang Egy, Bang Damai Lubis kalah telak ya. Beliau kalah telak oleh Jokowi 1-0, bahkan 10-0, bahkan mungkin 1000-0 ya, kalah telak, dan kekalahannya ini tercatat dalam sejarah. Bang Egy itu maunya pertemuan itu dirahasiakan, tidak dipublis ya. Saya nggak kaget ya, pasti yang bocorkan ini dari pihak projonya. Dulu saya pernah di Polres Semarang ya, di Polres Semarang saya disuruh membuat surat pernyataan permohonan maaf, dan pernyataan disuruh tanda tangan, dan saya nggak mau waktu itu, saya nggak mau tanda tangan. Ini apa ini? Nah, waktu itu petugasnya ngomong sama saya, anu Gus, ini hanya untuk formalitas saja lah, untuk arsip kami, bla 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 bla. Insya Allah ini nggak bocor kok Gus, dan ini kan nggak ada yang dirugikan. Ternyata pulang dari situ menuju ke hotel, belum sampai hotel, tanda tangan surat saya meminta maaf itu sudah beredar di medsos. Nah, jadi pengkhianat semua. Saya kecewa saja ya dengan kejadian itu. Rezim Jokowi mahir kalau urusan-urusan seperti ini, memecah belah perjuangan, ya kan. Halah tinggal nunjukkan ijazah aslinya, dah selesai. Katanya mau dibawa ke pengadilan, kalau hakim yang minta, ternyata nggak datang. Udah makan korban rakyat di penjara, ternyata nggak ada ijazahnya. Dolim, jahat. Ya, di penjara 2 kali saya, lalu kemudian di sidang di Palu, sidang di Surabaya, sidang di Solo, sidang di Jakarta. Coba bayangkan, Palu, Surabaya, Jakarta, Solo, selama rezim Jokowi 4 provinsi, Palu, Jakarta, Solo, Surabaya, sidang. Berapa sumber daya yang saya keluarkan? Miliaran. Kalau segi uang miliaran, belum segi batin yang tidak bisa diukur dengan uang. Sampai pesantren yang di Palu pun terpaksa saya hibahkan ke orang. Dengan kejadian Bang Egy ini, maka saya mau nyampaikan ini closing statement di sini ya, sekalian ini. Ya monggo, kalau semua pada akhirnya jadi termul ya monggo. Seandainya penduduk bumi ini sowan semua ke rumahnya Jokowi, presiden, mantan presiden, seandainya penduduk bumi sowan ke sana semua, seandainya penduduk bumi ini ngantri semua ke rumahnya rezim itu, saya akan tetap sendirian, saya tidak akan ke sana. Haram jadah ini gak ada hubungannya sama kemanusiaan. Saya paham bab itu. Hablum minan nas saya paham. Ini gak ada hubungannya. Ini adalah hujah ya, hujah politik, hujah etika, hujah estetika, hujah perasaan, ya kan, hujah kedoliman, kemunafikan, kebangsatan, kebejatan, kebohongan, kedustaan.
Kalau Jokowinya terserah, sesama hablum minanas gak ada masalah ya, tapi secara perjuangan, apalagi secara perjuangan, secara sejarah, secara histori, secara etika, adat-adab, secara apalah ya, saya nggak akan ke sana sampai mati. Boleh catat omongan saya. Jangankan disuruh, jangankan gratis, dibayar pun saya nggak mau. Catat omongan saya. Jadi kalau ada orang ngomong saya oposisi dunia akhirat, nah, sekarang ternyata enggak. Lalu ada Bang Egy, bagaimana dia membantu saya berjuang jadi lawyer saya di sidang, macanya persidangan, palsu jasanya, tiba-tiba sekarang merapat apapun alasannya, sowan apapun alasannya. Ya monggo Bang Egy, monggo Bang Dame, siapapun monggo, silakan. Saya enggak. Catat omongan saya. Karena ini antara hak dan batil. Di mata saya rezim. Bukan Jokowi, rezim Jokowi. 10 tahun yang lalu di mata saya pengkhianat. Pengkhianat Allah, pengkhianat rakyat, pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Dan saya dirugikan lahir dan batin. Maka haram hukumnya saya bertoleransi dengan kemunafikan, kedustaan, kebobrokan rezim seperti itu. Catat omongan saya. Silakan. Jadikan saya terembul kalau bisa. 1 triliun per hari itu. Nauzubillah min dzalik. Lebih baik saya miskin, ya, berkalang tanah miskin, daripada saya mengkhianati hati nurani, daripada saya mengkhianati umat, teman, sahabat, keluarga. Bahkan kalau bisa dengan kejadian ini untuk anak-anak saya jangan jadi pegawai negeri, jadi ustadzah, jadi ustadz, jadi pengusaha, jadi wirausaha, jangan jadi pegawai negeri. Ya, biar kalian tidak berinteraksi entah langsung tidak langsung dengan rezim terkutuk laknatullah itu. Saya kecewa Bang Egy ya, saya kecewa Bang Dame Lubis. Dan untuk Bang Dame Lubis saya mohon maaf, nomornya Anda sudah saya blokir. Izin ya, mohon maaf. Salam hormat sebagai orang tua, tapi nomor Anda sudah saya blokir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nur ungkap sebuah kekecewaan ya. Kita semua tahu Gus Nur ini adalah terpidana waktu itu ya, dan sekarang sudah keluar dan sudah bebas. Gus Nur adalah terpidana kasus ijazah palsu saat itu ya, dan saat itu bersama Bambang Tri. Kali ini Gus Nur mengungkap sebuah kekecewaan, yaitu kekecewaannya terhadap Egy Sujana dan Dame Hari Lubis yang mendatangi kediaman Joko Widodo, dan akhirnya beliau mengajukan restoratif justice dan saat ini sudah SP3 dan menjadi ex mantan tersangka ya. Gus Nur ini menceritakan semua kejadian-kejadian saat dirinya menjadi tersangka dan disidang di beberapa tempat di Palu, bahkan di Solo dan di mana-mana, dan sudah menghabiskan beberapa banyak ya biaya ya tentunya yang sudah dikorbankan, yaitu miliaran ujarnya. Dan ini tentunya sangat menyedihkan ya jika kita melihat atau sudah kita simak tadi cuplikan videonya yang secara panjang lebar Gus Nur ini sudah menceritakan apa yang sudah terjadi pada saat itu. Dan kali ini kecewa dengan Egy Sujana dan Dame Hari Lubis. Ya, kekecewaannya tentu karena saat itu, saat Gus Nur menghadapi persidangan atau menghadapi masalah hukum, yaitu pendampingnya yaitu Egy Sujana dan Dame Hari Lubis yang kencang sekali menyuarakan dan membela Gus Nur dan membela Bambang Tri saat itu ya. Dan Egy Sujana, Hari Lubis ya, ini mereka semua membela mati-matian Gus Nur. Bahkan mungkin kita semua menyadari dan semua juga mengetahui jika teman-teman mengikuti persidangan saat Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka dan jadi terdakwa ya. Saat di persidangan, Egy Sujana dan Dame Hari Lubis ini orang yang paling atau lawyer yang paling keras ya. Bahkan sampai bertemu dengan Otto Hasibuan pun ini ditantang Otto Hasibuan untuk menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, akan tetapi tidak pernah terjadi ya. Gus Nur juga kali ini mengatakan bahwa Egy Sujana kalah telak dengan Jokowi dan bahkan sudah 10-0 karena statusnya tersangka, tapi akhirnya mendatangi Jokowi dan akhirnya melemah juga ya, akhirnya menyerah juga.
terhadap Jokowi. Keadaan ini tentunya sangat disayangkan ya. Gus Nur sangat menyayangkan tentang hal ini. Dan permintaan maaf tentunya mungkin ada ya di restoratif justice ini. Dan apakah iya ada sebuah restoratif justice tapi tidak ada permintaan maaf ya? Tentunya masyarakat juga sudah bisa menyimpulkan ya, masyarakat yang mendukung perjuangan teman-teman untuk mengungkap kebenaran, atau kita semua ingin kita semua ingin mengetahui status ijazah tersebut asli atau palsu. Kita semua tahu bahwa Egy Sujana kedatangannya ke Solo dan menemui Pak Jokowi ini tentunya ya ada maksud ya. Tidak mungkin kalau tidak ada maksud tertentu tiba-tiba mendatangi Pak Jokowi ya. Itu sangat tidak mungkin sekali. Dan apakah mungkin juga karena Pak Egy Sujana ini dicekal ke luar negeri dan tidak bisa berobat ke luar negeri, sedangkan kesehatannya ini kita semua tahu bahwa Egy Sujana kesehatannya sedang tidak baik ya, sedang kurang membaik, dan mungkin karena terhalang juga pengobatan ke luar negeri dan akhirnya mendatangi Pak Jokowi agar dibuka pencakalannya dan agar bisa berobat ke luar negeri. Akan tetapi ada hal yang kita perlu pertanyakan, apakah Jokowi ini memang mempunyai kapasitas untuk membuka pencekalan atau bisa menghentikan pencekalannya ke luar negeri. Itu kan tidak mungkin karena ada sebuah lembaga dan tentunya imigrasi yang bisa membuka pencekalan dan menghentikan pencekalan ke luar negeri. Akan tetapi anehnya yang jadi pertanyaan besar, kenapa Egy Sujana dan DHL ini mendatangi Pak Jokowi? Nah, itu jadi pertanyaan besar waktu itu ya. Akan tetapi terjawab sudah, ternyata kedatangannya ke Pak Jokowi ya akhirnya terjadi sebuah hal yang tentunya kita semua tercengang ya, yaitu ada restoratif justice dan akhirnya di SP3. Nah, ini yang jadi bumerang saat ini, dan saat ini sedang menjadi berita yang sangat hangat ya, diperbincangkan oleh masyarakat luas. Kali ini ada fenomena yang muncul terus di kasus ijazah ini. Banyak sekali fenomena baru yang muncul, bahkan ini jadi hal yang trending topik dan sangat menarik untuk selalu menjadi pembahasan setiap hari. Bahkan banyak sekali ya yang masyarakat ketahui tentang kasus ijazah ini, karena memang ada saja hanya satu lembar ijazah yang kecil yang barangnya tidak seberapa, akan tetapi ini menjadi sebuah fenomena yang sangat luar biasa dan menjadi perdebatan masyarakat yang sangat-sangat panas tentunya ya. Tadinya yang tidak tertarik dengan kasus ini atau tidak ingin mengetahui tentang hal ini, akhirnya pun tertarik juga ya mengikuti. Dan kita juga selalu disajikan dengan berita-berita yang terbaru, yaitu tentang ijazah, yaitu ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Dan tentunya belum selesai hingga saat ini tentang keaslian atau kepalsuan ini. Kita belum mendapatkan dan kita belum menemukan sebuah hal yang tentunya membuat kita ini tenang ya, karena memang belum ada hal atau belum ada sesuatu yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Ya mungkin dari UGM, dari lembaga yang katanya mengeluarkan ijazah Pak Jokowi itu, memang dari lembaga tersebut sudah mengatakan bahwa ijazah itu asli. Akan tetapi kita semua kan tidak tahu yang sebenarnya bagaimana, karena ini masih menjadi perdebatan terus-menerus. Jika mereka ini tidak memperdebatkan, sudah berhenti memperdebatkan, ya berarti asli kan gitu ya. Akan tetapi mereka, walaupun lembaga tersebut atau UGM sudah mengatakan ijazah Pak Jokowi ini asli, tetap dikulik terus, bahkan terus dicari-cari terus hal-hal yang baru yang sekiranya bisa menguatkan apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah Jokowi itu palsu kan gitu. Makanya setiap hari-harinya tetap ada saja hal-hal yang baru yang membuat
kita semakin tertarik dengan kasus ijazah ini. Dan hal-hal yang baru itu terus bermunculan. Ya, ada beberapa hal tentunya kita juga bisa menyaksikan di beberapa media. Ya, ada hal-hal yang membuat kasus ijazah ini semakin panjang dan semakin meluas.